Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman untuk sesi kuliah siang ini. Mungkin kita nggak terlalu panjang ya untuk sesi kuliahnya karena um, saya yakin teman-teman juga hampir semuanya sudah kembali ke rumah masing-masing dan ini pasti kuliahnya sambil nyambi mengerjakan banyak hal yang lainnya. Um, dan ini lebih ke si informasi untuk bisa memberikan tambahan pengetahuan ke teman-teman tentang bagaimana memanage intervensi gizi pada pasien-pasien dengan luka bakar. Dan kira-kira ada nggak sih hal-hal yang tertentu, terutama dari segi pemberian zat gizi yang bisa kita modifikasi untuk memastikan bahwa luka bakar yang dialami oleh pasien itu bisa tertangani dengan baik dan proses penyembuhannya bisa berjalan dengan lebih cepat. Sebelum intervensi gizinya, pertama saya akan menjelaskan tentang apa yang terjadi pada pasien luka bakar dulu supaya teman-teman bisa lebih aware. Um, Kalau kita lihat di jenis tingkat kedalamannya, itu luka bakar itu dibagi menjadi ada beberapa level, ada yang membagi menjadi 3 level, ada yang membagi menjadi 4 level. Tapi mau 3 atau 4 itu pada intinya itu sama. Kalau yang level 1 dan 2 itu adalah luka bakar yang melibatkan bagian dari permukaan terluar dari kulit kita yang melibatkan epidermis dan sebagian dari dermis. Itu yang level 1. Kemudian level 3 atau level 4 pada atau level 2 pada yang 3 level itu dia melibatkan sebagian dari jaringan subkutan, terutama melibatkan sebagian dari jaringan yang di dalamnya mengandung jaringan dermis dan jaringan lemak di atasnya. Nah, sedangkan level yang terakhir itu level yang paling tinggi itu umumnya dia adalah yang melibatkan jaringan otot dan pembuluh darah di bawahnya. Jadi tingkat kedalamannya adalah yang paling bawah itu yang luka bakar yang derajat 4 atau derajat 3 untuk yang 3 level. Kalau kita lihat dari segi penampakan bentuknya, ini seperti ini bentuknya kalau teman-teman mau lihat. Kalau luka bakar yang biasanya hanya terlihat karena kemerahan dan lapisan kulit yang asli itu masih berada di sana, hanya mengalami diskolorisasi berubah warna, itu biasanya termasuk pada level 1 karena mengenai bagian dermis saja. Kalau yang luka bakar seperti luka ke selomor knalpot itu atau kena apa wajan panas atau apa yang teman-teman mungkin sering alami dan di luka bakar tersebut sudah terjadi perubahan lapisan yang muncul adalah seperti yang digambar ini yang berwarna apa namanya terang warna ininya warna ini berwarna seperti seperti ada lapisan minyak di atasnya ini. Ini adalah yang level kedua karena sudah mulai terlihat bahwa bagian dermis dan di tertentu itu yang sampai ke bagian jaringan lemak itu terlihat ada berwarna kekuningan yang dialami luka bakarnya. Dan yang terakhir untuk yang derajat 4 itu salah satu ciri khasnya adalah kalau luka yang derajat 4 yang atau level 3 untuk yang 3 level itu dia biasanya luka bakar itu meninggalkan bekas berwarna kehitaman seperti kalau teman-teman bakar sate atau bikin arang itu ini ada warnanya ini karena yang terbakar itu adalah daging atau bagian otot di bawahnya. Jadi ini yang kedalamannya paling dalam. Nah, kalau dia dari segi proses itu terjadinya luka bakar itu kurang lebih seperti ini. Kita lihat bersama-sama videonya. Burns are skin injuries caused by heat, chemicals, electricity, or radiation. Your doctor will recommend treatment based on the size of your burn and the layers of skin the burn affects. Your skin has 3 main layers: the epidermis, the dermis, and the hypodermis, or subcutaneous layer, containing fat, blood vessels, and nerves. Beneath the skin are tissues such as muscle, fascia, and bone. First degree or superficial burns affect only your epidermis. The burn site appears red and dry with no blisters and is mildly painful. Second degree partial thickness burns involve your epidermis and portions of your upper dermis and lower dermis.
The burn site is red and moist and blistered, swollen, and very painful. Third degree or full thickness burns extend through your dermis and into the hypodermis. The burn site appears patchy in color, ranging from white to brown, with a dry, leathery texture. Because the burn is so deep, it causes little or no pain. Fourth degree burns involve the destruction of all layers of your skin, sometimes extending into the underlying muscle or bone. These burns are brown, dry, charred, and almost always painless. You can treat your first degree burn by soaking it in cool water for a few minutes. To soothe and protect the tissue, apply an antibiotic ointment and cover with a clean, dry bandage. Take acetaminophen or ibuprofen for pain. Care for a second degree burn by soaking in cool water for several minutes. Apply an antibiotic ointment to prevent infection and cover with a clean, dry, non-stick bandage. Change your bandage every day and make sure your hands are clean. Acetaminophen or ibuprofen may help with pain and swelling. If you have a third or fourth degree burn, go immediately to an emergency department. If you can, elevate the burned body part higher than your heart. You will also need to seek medical attention if your burn is larger than 3 inches in diameter, or if it is located on your face, hands, feet, groin, buttocks, or over a major joint. Oke. Selain dari bekas tingkat kedalaman luka tadi, itu selain itu hal yang perlu diperhatikan pada luka bakar itu adalah juga luasannya. Karena semakin luas luka bakar, maka akan semakin besar pengaruhnya dan efek sampingnya terhadap tubuh seseorang. Dan oleh karena itu luka bakar yang superficial misalnya level 1 tapi dia sangat luas itu juga sangat mengancam nyawa karena artinya kehilangan cairan dan protein besar dari tubuh itu bisa terjadi dari semua permukaan tubuh. Semakin luas areanya itu biasanya survival rate pasien itu semakin jelek dibandingkan dengan kalau luas lukanya itu lebih kecil. Nah, apalagi kalau dia udah levelnya level 3 atau 4 dan luas sekali di atas 50%, artinya chance untuk survival pasien itu relatif sangat jelek sekali. Nah, untuk menghitung luas luka bakar itu dikenal yang disebut dengan rule of nine. Pada dewasa dan anak-anak dan bayi itu ada agak perbedaan sedikit dalam menghitungnya karena otomatis ukurannya organ tubuh itu berbeda. Misalnya kalau teman-teman lihat itu kalau pada dewasa kepala, kemudian lengan kiri kanan itu semuanya 9% karena ukurannya relatif sama. Tapi kalau pada anak-anak itu dan bayi, kepala itu termasuk hitungannya 2 kali lipat 18% karena ukuran kepala memang lebih besar dibandingkan dengan proporsi tubuhnya kalau pada orang dewasa. Nah, sedangkan regio lain, terutama yang ekstremitas bawah itu kalau pada dewasa 14% hitungannya, sedangkan pada dewasa 18%, sedangkan pada anak itu 14%. Nah, ini membantu kita untuk menghitung dan memperkirakan luasnya. Biasanya kalau pasien luka bakar yang dirujuk ke gizi itu sudah ada hasil hitungan oleh tim medis maupun oleh perawat itu kira-kira luka bakarnya berapa dan kedalamannya berapa. Nanti itu yang kita gunakan sebagai dasar bagi kita sebagai dietitian untuk menentukan kira-kira nanti kebutuhan gizi pasien itu seberapanya yang harus kita berikan. Jadi luasan luka bakar itu harus kita perhitungkan. Nah, jadi ini nanti teman-teman bisa lihat boleh ngitung dengan model yang ini dan yang tadi itu sama sebenarnya. Cuma ini melihat gradasinya kalau pada anak dan dewasa. Nah, sekarang terkait dengan kebutuhan gizi, hal yang paling penting untuk teman-teman perhatikan sebagai dietitian adalah bahwa orang yang mengalami luka bakar itu adalah orang-orang yang nanti kebutuhan zat gizinya itu meningkat sampai hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan kebutuhan normal untuk basal metabolic rate-nya. Dan resting metabolic rate ini basal resting metabolic rate itu bahkan ketika dia nggak ngapa-ngapain pun, ya kan, kebutuhan basal kan hampir semuanya relatif sama levelnya pada ini. Tapi resting metabolic rate itu yang muncul ketika lagi di rumah sakit terus immobile, nggak banyak melakukan kegiatan itu nanti umumnya sesuai dengan besaran dari luka atau trauma yang dialami oleh tubuh kita. Kalau sifatnya operasi kecil dan sebagainya itu makanya faktor stresnya hanya 1,2 itu karena peningkatannya itu hanya sekitar sampai dengan 120%. Tapi kalau pada luka bakar itu ini peningkatannya itu bisa hampir 2 kali lipat karena memang efeknya terutama
terhadap fase-fase awal itu menyebabkan kebutuhan energi di fase istirahat itu meningkat menjadi sebanyak 2 kali lipat ini. Nah, dan ini kalau kita lihat dalam proses perjalanannya ini selalu yang terjadi pada pasien-pasien luka bakar itu adalah hipermetabolisme itu berlangsung dari sejak kejadian luka bakar dan meningkat drastis. Dan kalau ini nggak dikontrol, maka akan menyebabkan tubuh itu bisa mengalami organ dysfunction dengan sangat cepatnya, itu mengalami sistem organ failure dan pasien itu meninggal. Nah, makanya tadi kenapa kalau dia lukanya semakin besar, itu akan semakin besar resiko untuk meninggal. Nanti rate hipermetabolismenya ini menjadi jauh lebih besar dibandingkan dengan kalau luasan luka bakarnya lebih kecil. Pada saat yang sama, selain dari hipermetabolisme ini, karena bakar itu kan sebenarnya menyebabkan inflamasi sistemik ya di bagian regio yang terjadi luka itu, maka tubuh ketika awal terjadi luka bakar akan mengeluarkan inflammatory response, dan ini biasanya akan berkurang dan semakin melemah seiring dengan perjalanan luka bakar itu. Nah, tapi pada saat yang sama, dibandingkan selain dengan inflammatory response dan hipermetabolisme ini, itu yang perlu diingat adalah bahwa tubuh kita itu akan merespon ketika luka bakar itu dengan melakukan pembakaran protein. Dan ini dilakukan dengan menginisiasi pengeluaran hormon yang banyak. Nah, kenapa yang dilakukan pertama kali pembakaran protein itu? Karena ketika orang mengalami luka bakar, kan nggak mungkin orang luka bakar lagi kesana terus habis itu pengen makan banyak, itu susah sekali untuk dilakukan. Dan kalaupun dia pengen makan banyak, asupannya yang dari makanan per oral itu biasanya nggak cukup memenuhi kebutuhannya, karena memang tingkat asupannya itu sangat defisit dibandingkan kebutuhan yang meningkat drastis akibat hipermetabolisme ini. Dan oleh karena itu yang terjadi adalah karena butuh energi secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya, tubuh akan merespon dengan menginisiasi pengeluaran hormon yang memicu pembakaran protein otot melalui gluconeogenesis. Kurang lebih skema terjadinya seperti ini. Jadi ketika terjadi luka bakar, ini ketika shock, kaget tadi, respon tubuh itu terjadi di berbagai organ. Di jantung itu akan menyebabkan denyut jantung dan cardiac output juga, penggunaan oksigen itu meningkat drastis. Kemudian di pembuluh darah ini respon inflamasi itu akan dikeluarkan banyak, dan karena shock ini akan menyebabkan ketika denyut jantung meningkat dan butuh energi, dia akan menstimulasi supaya jaringan adiposa itu yang memiliki jaringan lemak itu untuk segera dibakar. Cuma proses pembakaran lemak ini kan lebih pelan, lebih lambat prosesnya dibandingkan dengan membakar otot. Dan oleh karena itu, biasanya yang terjadi pada saat yang sama ini akan dilakukan signaling ke hepar dan juga ke jaringan otot yang akan menginisiasi supaya otot ini itu mulai dilakukan pembakaran karena sudah mulai banyak dikeluarkan hormon glukagon. Nah, pada saat yang sama meskipun glukagonnya keluar dan terjadi gluconeogenesis, tubuh sebenarnya mengeluarkan insulin supaya gula darah yang terhasilkan dari proses pembakaran ke otot ini bisa lebih turun jumlahnya. Tapi umumnya pada fase awal meskipun sudah keluar insulin itu biasanya pasien-pasien luka bakar walaupun nggak punya riwayat DM itu tetap akan mengalami hiperglikemia. Nah, oleh karena itu penting untuk masuk dari luar substrat yang mengandung karbohidrat dan protein yang cukup supaya nanti segera terhenti proses gluconeogenesisnya atau paling tidak berkurang sehingga proses katabolisme protein otot itu menjadi lebih melambat. Nah, kalau ini tidak diperlambat dan asupan pasien dibiarkan berkurang dan hanya diberikan kebutuhan dari jalur parenteral misalnya, itu sangat cepat gangguan pada tubuh pasien. Karena umumnya ketika kebutuhan energi ini meningkat dan sudah dikasih sinyal bahkan ke jaringan lemak untuk dibakar, itu tubuh juga akan meminta supaya di dalam saluran cerna segera diserap sebanyak-banyaknya. Nah, makanya kalau memberikan melalui jalur parenteral itu kan nggak bisa, kan masuknya langsung ke pembuluh darah, maka terjadi atrofi dari sel usus di dalam tubuh kita. Nah, kalau ini terjadi semakin parah atrofinya, maka semakin parah nanti malabsorpsi yang terjadi pada pasien. Dan oleh karena itu selalu lebih di-prefer pada pasien dengan luka bakar. Ketika jalur oral itu susah untuk dipenuhi, kebutuhan pasien itu nggak bisa dipenuhi dengan nafsu makan yang berkurang karena dia merasa kesakitan atau bahkan nggak bisa makan sama sekali ketika dia nggak sadar itu, maka jalur perenteral itu melalui jalur pemberian enteral feeding itu menjadi jalur utama yang harus selalu diprioritaskan. Pasien sadar dan bisa makan sekalipun itu kita tetap selalu mensubsidi dengan tetap memasangkan nasogastric tube supaya kebutuhannya gap defisitnya itu nanti bisa dipenuhi ketika pasien itu nggak lagi makan per oral, ketika dia lagi tidur malam istirahat misalnya tetap bisa dimasukkan
intervensi feeding dan dia bisa membantu memenuhi kebutuhan pasien. Nah, ketika semua proses ini yang terjadi, umumnya sekali lagi meskipun pasien itu nggak pernah punya riwayat DM, nggak pernah punya riwayat kolesterol, kalau dicek itu nanti dia akan mengalami hiperglisemia, hiperlipidemia, terutama trigliseridnya yang tinggi. Dan ini adalah yang mengindikasikan terjadi katabolisme di keseluruhan tubuh. Kalau ini nggak diberikan intervensi gizi yang tepat, itu mau kamu kasih obat apapun, mau gimana pun caranya, pasien ini nggak akan survive karena sangat cepat menyebabkan organ dysfunction, menyebabkan sepsis dan akhirnya pasien meninggal. Itulah kenapa intervensi gizi itu sangat krusial efeknya dalam survival pasien-pasien luka bakar. Dan itu kenapa peran seorang ahli gizi di luka bakar itu menjadi sesuatu yang sangat penting, yang dia bisa menjadi penjamin atau penentu nyawa keselamatan pasien itu seperti apa gitu. Oke. Kemudian kalau kita lihat sekarang dalam proses intervensi gizi pasien luka bakar itu teman bisa melihat 3 hal ini yang paling utama. Yang pertama, tujuan terpenting adalah tadi karena terjadi hipermetabolisme dalam tubuh pasien, maka tujuan terpenting kita memastikan supaya katabolisme itu dia menjadi lebih minimal. Supaya respon metabolik tubuh pasien itu menjadi fase yang tidak shock lagi, yang tidak kaget lagi. Sehingga kita berkontribusi untuk memastikan bahwa menyediakan cairan dan elektrolit yang cukup, memberikan perawatan yang memungkinkan untuk pasien itu bisa lebih stabil kebutuhan dan kondisi asupan cairannya itu menjadi krusial sekali. Karena ini adalah bagian yang paling cepat dari shocknya. Yang kedua itu adalah memberikan kebutuhan gizi yang memenuhi kebutuhan pasien. Karena pasien ini sekali lagi kalau nggak diberikan zat gizi yang cukup, tubuhnya akan segera mengalami degradasi protein otot dengan sangat cepat. Biasanya minimal itu untuk luka bakar yang paling kecil sekalipun itu akan dinaikkan minimal 10% dari total kebutuhannya. Kalau semakin luas, maka semakin besar yang kita lakukan. Kemudian untuk pasien-pasien ini juga perlu diusahakan ketika diberikan itu kita memberikan protein yang jumlahnya nanti bisa menghasilkan protein balance yang positif. Karena kalau dia negatif, berarti maka akan terjadi katabolisme protein di tubuh pasien. Nah, dan yang terakhir itu pasien-pasien luka bakar sudah saya sampaikan tadi karena tubuhnya butuh sangat banyak energi, maka dia akan menekan penyerapan zat gizi dari dalam saluran cerna. Kalau nggak ada makanan yang masuk, maka dengan waktu singkat akan terjadi yang disebut dengan Curling's ulcer. Ini umum terjadi pasien-pasien dengan luka bakar karena pemberian intervensi gizinya, terutama enteral feeding itu dan masukan oral itu tidak cukup atau terlambat pemberiannya. Dan oleh karena itu ini bisa dijembatani dengan menginisiasi secepatnya pemberian enteral feeding dan lebih di prefer sebenarnya menggunakan continuous feeding karena sepanjang waktu artinya akan ada zat gizi yang masuk dibandingkan kalau diberikan dengan bolus feeding yang ada interval waktunya untuk zat gizi masuk ke dalam saluran cerna pasien. Nah, jadi kalau dilihat tadi berdasarkan apa yang terjadi, maka tambahan tujuan zat gizi intervensi gizi lain yang kita lakukan selain yang 3 hal tadi adalah nanti pasien lewat fase akutnya. Jadi ini ketika fase akut itu meminimalisir respon metaboliknya dulu, kemudian memenuhi kebutuhan zat gizi terutama khususnya energi dan protein yang meningkat, mencegah terjadinya Curling ulcer ini ketika pasien itu dalam fase akut. Kalau pasiennya sudah stabil, maka ini adalah long term goal yang harus kita lakukan, yang memastikan bahwa satu itu intervensi gizi nanti membantu penyembuhan luka pasien. Apalagi kalau pasien dari awal punya isu yang menyebabkan wound healing problem seperti pasien DM, pasien dengan gangguan imunitas, pasien-pasien lansia itu maka otomatis ini kebutuhannya menjadi semakin besar. Kemudian yang kedua adalah memastikan bahwa massa otot pasien itu bisa dipertahankan. Kalaupun terjadi katabolisme berarti seminimal mungkin. Dan ini kita monitor nanti dari perubahan massa otot yang ada di dalam tubuh pasien atau perubahan berat badan kalau memungkinkan untuk dilakukan pengukuran. Dan yang terakhir memastikan bahwa hidrasi pasien itu setelah diresusitasi itu tetap terpenuhi. Meskipun sudah beban dikasih perban dan sebagainya kan tetap terjadi evaporasi cairan dari dalam tubuh pasien. Jadi perlu untuk dilakukan intervensi gizi yang mungkin jumlah asupan cairan dan elektrolit pasien itu terpenuhi. Oke. Untuk kebutuhan cairan ini menjadi bagian yang paling penting untuk kita pertimbangkan karena kebutuhan cairan ini adalah untuk resusitasi untuk memastikan pasien itu terpenuhi kebutuhannya. Karena kalau dia shock hipovolik
dia nggak terpenuhi kebutuhan cairannya, pasien akan mengalami cardiac arrest dan meninggal dalam waktu yang sangat singkat. Maka ini adalah intervensi gizi pertama yang dilakukan, yang secara teknis biasanya bukan nggak dilakukan oleh ahli gizi, tapi dilakukan oleh tim medis di UGD itu untuk memberikan resusitasi, memberikan cairan yang perhitungannya seperti ini, biasanya dengan menggunakan Parklemula 4 ml per kilogram per persen luka bakar di 24 jam pertama. Ada ini terutama separuhnya diberikan di 8 jam pertama supaya resusitasinya itu berjalan dengan baik. Kemudian untuk hipermetabolismenya ini biasanya juga pasien akan diberikan beberapa hormon yang tujuannya adalah untuk mengurangi respon hipermetabolik pada tubuh pasien. Tapi meskipun itu sudah dilakukan, tetap karena ketika luka bakar itu menyebabkan shock atau kaget pada tubuh pasien itu karena epinefrin dan norepinefrinnya meningkat drastis sampai 10 kali lipat, maka hipermetabolisme pada tubuh pasien itu biasanya akan berjalan terus-menerus dan bisa berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Nanti teman-teman akan lihat di slide berikutnya. Bahkan sampai dengan 1 tahun sejak pertama kali terjadi luka bakar. Makanya oleh karena itu kalau kita memperhitungkan kebutuhan gizi pasien luka bakar itu, kalau dia masih dalam waktu periode 9 sampai 12 bulan tadi, berarti selalu perlu untuk perhitungan di dalamnya memasukkan menggunakan rumus yang memperhitungkan luasan dari luka bakar yang terjadi pada pasien tersebut. Karena hipermetabolismenya itu berlangsung sangat lama. Kemudian terkait dengan zat gizi itu khususnya glukosa, itu memang pada tubuh pasien umumnya terjadi gluconeogenesis besar-besaran. Oksidasi glukosa itu sangat masif. Dan gula darah pasien itu biasanya meningkat karena dia mengalami insulin resistance. Nah, oleh karena itu penting untuk memberikan intervensi gizi berupa pemberian karbohidrat dan protein yang balance supaya nanti nggak memperparah hiperglikemianya. Jadi jenis karbohidrat yang harus diberikan itu juga tertentu supaya nanti nggak tambah memperburuk kondisinya. Untuk katabolisme protein, ini memang sesuatu yang terjadi sangat masif pada pasien dan biasanya akan hilang sekitar 260 mg protein per kilogram per jam itu, jadi cukup cukup masif terjadinya. Kemudian untuk intervensi gizi, ketika kita memberikan intervensi gizi ini harus dipertimbangkan bahwa pertama kita selalu harus memprioritaskan kalau memungkinkan pasien untuk bisa makan per oral, berikanlah dia intervensi gizi per oral. Ini sebagai jalur yang pertama. Mau itu peroralnya dalam bentuk oral yang makanan diet biasa atau dalam bentuk peroral yang dia itu makanan cair yang dikonsumsi per oral, ini harus tetap untuk prioritaskan. Ya kan? Kalau misalnya ini nggak mungkin untuk memenuhi kebutuhan pasien dan most likely itu pada sebagian besar keadaan, maka memberikan tube feeding, memberikan enteral feeding itu menjadi alternatif tambahan yang selalu harus kita utamakan pemberiannya. Meskipun tube feeding itu kalau dibanding dengan oral feeding itu akan lebih jelek dari segi kualitas, kandungan zat gizi, variasinya. Tapi ini lebih penting untuk tetap diberikan karena akan memenuhi kebutuhan pasien. Karena kalau dia nggak bisa memenuhi 60% dari kebutuhannya, maka enteral feeding itu tetap harus diinisiasi supaya tidak terjadi curling ulcers dan efek samping lainnya tadi. Pemberian intervensi gizi di jalur parenteral dengan TPN itu sifatnya kontraindikatif, sangat tidak direkomendasikan karena dia malah justru bisa menginduksi terinfeksi yang lebih parah pada pasien. Apalagi kalau misalnya mengandung dextrose dalam jumlah tinggi di dalamnya, itu akan menyebabkan hiperglikemia berat pada pasien. Untuk melakukan perhitungan kebutuhan zat pada pasien dengan luka bakar itu ada beberapa alternatif yang teman-teman bisa gunakan. Nanti ada berapa yang umum digunakan, misalnya dengan menggunakan Toronto Formula yang di dalamnya akan memperhitungkan total body surface area atau luka bakar itu. Ini bisa digunakan sebagai satu alternatif. Dan faktor aktivitas itu kalau misalnya on dependent ya berarti ventilator dikasih 1,2 faktor aktivitasnya. Atau teman bisa juga menggunakan rumus modified Harris-Benedict itu yang di dalamnya nanti harus memperhitungkan faktor stresnya berupa luasan luka bakar. Semakin luas luka bakarnya maka semakin besar faktor stresnya. Seperti kalau luka bakarnya lebih dari 50% itu ya berarti jadi 2 kali lipat nanti faktor stresnya. Jadi karena tadi kalau dilihat dari gerakan tadi itu RMR pasien itu meningkat sampai hampir 2 kali lipat dari kondisi normalnya. Atau alternatif yang lain itu karena kalau teman-teman lihat dengan rumus Harris Benedict, rumus apa namanya
Toronto Formula itu ada banyak data yang perlu dibutuhkan, misalnya harus ada tinggi badan pada rumus Harris Benedict misalnya, itu rada ribet kalau nggak tahu pasien tinggi badannya berapa, atau kalau malah jarang ukur tinggi badan atau nggak tahu kapan terakhirnya, maka menggunakan rumus alternatif seperti rumus Schofield ini kadang lebih simpel untuk digunakan karena cuma butuh berat badan dan usia pasien. Nah, jadi bisa lebih cepat untuk menghitungkan dan nanti faktor stresnya itu mirip dengan seperti yang Harris Benedict yang modified tadi. Bisa dikali dengan faktor aktivitas juga. Mobile cuma bisa nggak ngapa-ngapain bergerak ya 1,1, kalau dia bisa bergerak ya berarti bisa lebih tinggi untuk diberikan. Tapi untuk luka bakarnya nanti bisa disesuaikan luasan luka bakar untuk faktor stresnya. Selain itu juga kalau dilihat ini ada beberapa evaluasi terkait dengan rumus-rumus tadi, jadi bisa digunakan berbagai macam sesi atau cara. Kalau pasien ada di ICU, berarti setting yang ideal itu menggunakan dengan rumus Arden-Jones atau dengan Penn State Formula itu lebih lebih mudah untuk digunakan. Karena nanti akan memperhitungkan faktor untuk luka bakar juga di dalamnya, seperti yang di tengah rumus Arden-Jones ini. Um, jadi bisa banyak alternatif yang bisa teman-teman gunakan. Kalau anak itu bisa yang paling banyak digunakan itu dengan rumus Curry ini yang paling sering karena lebih gampang. Tinggal dikali dengan RDA atau kebutuhan AKG-nya, terus tambahkan 25 kali total luasan luka bakarnya. Gitu. Jadi ada alternatif-alternatif yang bisa teman-teman gunakan untuk menghitung kebutuhan kalorinya. Tapi kalau mau disuruh milih di antara semua ini, yang paling penting pertimbangannya adalah kalau dia di ICU berarti rumus yang dia sudah direview di ICU memiliki tingkat akurasi baik seperti rumus Arden-Jones itu jauh lebih ideal menggunakan. Tapi kalau dia di non ICU, pasiennya udah lebih stabil, dia sudah di unit luka bakar misalnya itu, maka menggunakan alternatif rumus yang lain itu mana aja yang praktis, yang harus ribet ngumpulin, nggak harus mendadak konversi segala macam, itu lebih mudah untuk digunakan dan lebih diprioritaskan. Untuk pemberian protein ini pada pasien luka bakar biasanya tinggi kita berikan bahkan sampai 3 gram per kilogram berat badan ideal. Kalau dia pasiennya malnutrisi atau kalau dia pasiennya apa namanya obes dan overweight itu lebih gampang menggunakan badan idealnya. Dan ini besaran jumlah protein bisa disesuaikan dengan luka bakarnya tadi. Kalau misalnya antara 15 sampai 30% misalnya berarti sekitar 1,5 gram per kilogram berat badan butuhnya proteinnya. Kalau misalnya lebih dari 50 ya tadi bisa sampai 3 gram per kilogram berat badan. Tapi kalau pada anak itu semakin tinggi jumlahnya yang kita berikan. Untuk lemak, ini adalah salah satu zat gizi yang umumnya kita gunakan sebagai satu senjata untuk membantu intervensi gizi pasien luka bakar itu berjalan dengan lebih efektif. Karena kalau mau diandalkan dari karbohidrat dan protein tok itu biasanya akan datang dengan volume yang relatif banyak. Sedangkan lemak itu dia jumlahnya kan dia volumenya kecil, tapi kandungan kalorinya banyak. Nah, ini bisa digunakan sebagai senjata untuk membantu memenuhi kebutuhan tadi. Dan biasanya kalau dia akan masuk dalam bentuk enteral atau peroral itu nggak boleh diberikan terlalu tinggi dulu di fase awal karena bisa menginduksi terjadinya diare. Tapi kalau kita memberi dalam bentuk yang ready to use yang nggak butuh untuk dicerna seperti FCT itu bisa diberikan jauh lebih banyak karena dia tadi volumenya kecil dan dia bisa membantu memenuhi kebutuhan energi dengan lebih lebih cepat dan bisa digunakan sebagai readily usable energy source. Untuk karbohidrat tadi karena banyak gluconeogenesis pada tubuh pasien, maka penting untuk memastikan bahwa jumlah karbohidrat itu terpenuhi pada tubuh pasien. Rata-rata direkomendasikan untuk memberikan karbohidrat sekitar 60%. Jadi range-nya biasanya 50-60% itu diberikan supaya memastikan bahwa tidak digunakan protein atau otot lagi untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat. Jadi protein sparing effect-nya dari karbohidrat itu bisa berjalan dengan baik. Dan ini bisa kita berikan sekitar 60% tadi. Kalau terlalu tinggi juga nanti bisa menyebabkan terjadi hiperglikemia. Selain itu ada banyak zat gizi tertentu yang kalau pada pasien luka bakar ketika sudah fase lebih stabil itu ini banyak kita gunakan untuk fase awal untuk mencegah penumpukan cairan di bawah rongga dermis itu pemberian vitamin C ini membantu mengurangi penumpukannya. Kemudian vitamin C juga dalam jangka panjang yang kita lihat di bagian berikutnya terkait penyembuhan luka sangat penting untuk kita berikan dalam dosis lebih tinggi karena dia adalah kofaktor untuk konversi pembentukan kolagen di dalam tubuh kita. Nah, selain itu juga dia memperkuat imunitas untuk membantu mencegah terjadinya infeksi. Kemudian vitamin A ini juga sama seperti vitamin C adalah satu imunonutrients dan dia salah satu peran pentingnya adalah bantu mempercepat proses epitelialisasi. Jadi akhirnya penggalian jaringan sel kulit yang baru itu bisa berjalan dengan lebih baik kalau diberikan suplementasi vitamin A dalam jumlah yang cukup. Untuk vitamin D dan kalium itu
biasanya mengalami gangguan pada tubuh pasien karena kita tahu vitamin D3 yang dalam bentuk inaktif itu kan banyak disimpan di bawah kulit. Jadi kalau mengalami luka bakar yang luas kan otomatis akan terjadi gangguan proses konversi vitamin D dari bentuk inaktif menjadi bentuk aktifnya. Nah, oleh karena itu ini juga perlu untuk dipertimbangkan untuk pasien diberikan suplementasi. Dan karena vitamin D tugas utama adalah meregulasi kalsium, maka bareng dengan kalsium diberikan suplementasinya. Zinc dan Cu itu adalah juga zat gizi yang biasanya diberikan menjadi bagian dari intervensi gizi untuk pasien-pasien dengan kondisi luka bakar karena proses pengeluarannya itu meningkat pada luka bakar, terutama pada pemecahan di jaringan otot, dan oleh karena itu biasanya diberikan rekomendasi untuk membantu meningkatkan penyembuhan luka. Ini model guidelines yang banyak digunakan ya di berbagai center untuk burn injury itu pada pasien-pasien dewasa dan anak berusia lebih dari tahun itu biasanya akan diberikan suplementasi dengan regimen seperti ini yang multivitamin di dalamnya yang mengandung minimal 500 mg asam ascorbat vitamin C, 10.000 IU vitamin A dan 120 mg zinc sulfat. Nah, kalau pada anak jumlahnya agak lebih sedikit. Nah, nanti teman-teman bisa lihat sendiri perbedaan untuk pemberiannya pada berbagai kondisi. Nah, kemudian ini kalau tadi seperti teman-teman lihat di proses awal tadi itu satu penelitian yang membahas itu kira-kira sebenarnya pasien dengan kebutuhan apa namanya yang meningkat pada luka bakar ini itu seperti apa sih pemenuhan kebutuhan itu. Kalau kita lihat memang pasien ya semakin luas luka bakarnya, semakin kecil kemungkinan untuk dia bisa memenuhi kebutuhannya dengan baik. Semakin besar luka bakar itu, semakin kemungkinan pasien ini nanti susah untuk makan dan minum sesuai dengan yang kita prescripsikan. Dan oleh karena itu, maka kita harus proaktif dari awal antisipatif. Makin luas pasien luka bakar, makin cepat dan detail asesmen yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa dia dari awal jangan ditunggu dulu sampai defisit atau dilihat oh akhirnya nggak tercapai 10% itu nanti pasienmu tambah jelek kondisinya. Tapi dari awal itu sudah diantisipasi bahwa kemungkinan besar kalau dia udah di atas 30% itu most likely nggak akan lebih dari 20% itu nggak akan memenuhi kebutuhannya. Jadi kita sudah menyiapkan untuk memberikan alternatif route pemberian intervensi gizinya. Untuk melihat progres tubuh pasien nanti sebenarnya prealbumin atau albumin itu bukan menjadi parameter status gizi sebenarnya. Kalau di hasil pemeriksaan cuma sekali khususnya, karena dia nggak menggambarkan status gizi pasien pada umumnya, tapi lebih menggambarkan kondisi saat itu yang tubuhnya defisien protein visceral karena banyak terjadi penguapan dari tubuh pasien. Tapi kalau sifatnya itu pemeriksaannya serial, ada lebih dari satu time point dalam pengukuran ini, maka bisa kita gunakan parameter tersebut untuk menjadi parameter efektivitas intervensi gizi yang kita berikan. Harusnya kalau intervensi gizi yang berjalan efektif dan baik itu, maka pembakaran dan kehilangan protein itu akan terjadi pengurangan karena proses produksi internal itu berjalan dengan baik, jadi defisitnya itu akan berkurang. Dan protein visceral dari albumin atau prealbumin itu akan terlihat dengan jauh lebih baik. Tapi kalau itu nggak dilakukan dengan baik intervensi gizinya, maka akan bisa terlihat bahwa pasien itu akan kehilangan terus status gizi apa protein visceralnya, terutama albumin tadi. Kemudian pengukuran status gizi yang lain itu berat badan itu kalau memungkinkan diukur setiap hari. Tapi ketika itu susah dilakukan, maka alternatif parameter lain tadi dengan menggunakan parameter lingkar lengan, lingkar betis itu yang menggambarkan simpanan protein di dalam tubuh itu juga bisa digunakan. Lingkar lengan itu bukan LA ya, tapi lingkar otot lengan atas misalnya. Dan targetnya selalu memastikan bahwa pasien itu berat badannya selama dia dirawat di unit luka bakar itu adalah sekitar 90 sampai 110% dari berat badan sebelum dia mengalami luka bakar. Terlalu tinggi juga nggak ideal karena artinya pasien ini mengalami edema parah karena resusitasi berlebihan. Itu juga nggak baik untuk pasien. Makanya targetnya within 90 sampai 110%. Prealbumin itu dibanding albumin kadang lebih cenderung banyak digunakan sebagai parameter untuk melihat intervensi gizi tadi dan menggambarkan asupan proteinnya cukup atau enggak karena half life-nya itu pendek, cuma 2 sampai 3 hari. Jadi lebih gampang untuk digunakan untuk melihat kecukupan asupan protein. Selain itu, kita juga kadang menggunakan nitrogen balance ini untuk mengukur kira-kira pasien ini itu intervensi gizi yang kita sudah berikan itu memenuhi kebutuhan proteinnya atau enggak. Nitrogen balance itu biasanya diukur 24 jam, itu yang diukur dari nitrogen intake dibanding dengan kehilangan nitrogennya. Nanti biasanya diukur dari urinary nitrogen loss
Nah, kemudian nitrogen intake itu adalah jumlah total protein dalam sehari yang diberikan, kemudian dibagi 0,25. Sedangkan yang loss itu nanti dikurangi, dilihat kehilangan melalui dihitung melalui apa namanya kehilangan yang melalui nitrogen, melalui feses, melalui keringat, melalui urin. Nah, kemudian ini dihitung ditambah dengan kehilangan melalui luasan luka bakar. Nah, ketika pasien luka bakar tadi sudah sampaikan melihat yang sangat urgent dan pentingnya intervensi gizi untuk menjamin survival pasien, maka pemberian intervensi gizi oleh dietitian itu sangat krusial. Kalau teman-teman lihat, ini seperti contoh yang apa namanya proses rujukan atau form rujukan yang bisa kita gunakan di rumah sakit di luar negeri itu salah satu yang bisa teman-teman perhatikan di sini misalnya ketika pasien itu butuh untuk diberikan feeding melalui jalur alternatif atau bentuknya yang berbeda dengan jalur normal, maka form ini akan dikirimkan untuk meminta kita sebagai dietitian untuk melakukan assessment menyeluruh supaya tahu kebutuhan real pasiennya. Terus menginisiasi pemasangan dan penggunaan tube feeding supaya tahu seperti menghitung kebutuhan enteral feeding kemarin kira-kira pasiennya butuh berapa, kira-kira dikasih seberapa banyak, dan memberikan instruksi kira-kira pasien ini sementara waktu dengan kondisi kayak gini itu dietnya akan diberikan seperti apa. Right? Ini penting sekali untuk teman-teman ingat supaya nanti ketika praktek, terutama kalau ke rumah yang masih kecil ya dan masih banyak ahli gizinya yang belum sekolah itu, ini kadang kebalik gitu. Kalau ketemu pasien nggak hanya pasien luka bakar, ya, pasien-pasien yang kritis lainnya itu juga sama. Ahli gizi itu kerjanya nungguin dokternya tuh instruksi dietnya apa. Lalu itu kan salah besar gitu loh. Harusnya kan kerjaanmu gitu loh untuk memberikan instruksi kira-kira pasien itu dietnya yang ideal itu apa gitu. Jadi you are the one with the knowledge gitu and skills to manage that. Jadi harusnya kita yang memberikan instruksi kira-kira pasien itu kan diberikan diet seperti apa. Dan tube feeding management itu kalau pada dietitian terutama yang sudah mengikuti pendidikan spesialis ya seperti yang saya ambil di bidang nutrition support itu biasanya yang melakukan insersi feeding itu juga dietitian bisa melakukan juga insersinya. Jadi nggak harus tunggu-tungguan dengan yang lain. Nah, selain itu, seperti yang di awal tadi, itu selain mempreskripsikan untuk enteral feeding, biasanya nanti kita perlu untuk menambahkan order yang lain. Misalnya kalau pasien-pasien itu dia dalam kondisi yang asupannya jelek, atau untuk profilaksis tadi supaya jadi ulcerasi, bisa ditik untuk nanti disampaikan ke DPJP-nya supaya di order selain zat gizi tambahan ini untuk obat-obat tertentu yang membantu untuk meningkatkan asupan pasien. Jadi kerjanya itu sebenarnya jauh lebih luas dibanding yang teman-teman biasa lihat ada di sini. Nah, untuk bagian kedua dari sesi ini, saya akan menjelaskan tentang peran gizi dalam proses penyembuhan luka. Itu terutama untuk pasien-pasien yang luka bakar khususnya dan pasien-pasien dengan gangguan penyembuhan luka lainnya. Nah, dalam proses penyembuhan luka itu, ini umumnya banyak terjadi kalau tubuh itu komplikasinya muncul ketika kehilangan massa otot yang besar. Dan ini nggak selalu luka bakar loh ya. Pasien-pasien dengan kondisi yang lain, misalnya operasi yang besar, pasien lansia yang sudah mengalami anoreksia geriatri yang kehilangan nafsu makan sangat signifikan itu ini makin luas atau makin besar presentase kehilangan lean body mass-nya, kehilangan massa otot dalam tubuhnya, maka akan semakin besar kemungkinan dia untuk meninggal dalam waktu cepat. Makanya intervensi gizi sekali lagi untuk menginisiasi membantu penyembuhan kalau ada luka yang muncul itu menjadi sangat krusial sekali. Yang pertama itu adalah asam aminoglutamin. Ini asam aminoglutamin ini ternyata setelah dilakukan penelitian itu ditemukan bahwa dia menjadi salah satu prekursor utama yang sifatnya menjadi esensial ketika luka bakar. Karena dari hasil penelitian ditunjukkan bahwa pasien-pasien yang diberikan intervensi glutamin itu penyembuhan jaringan saluran cerna terutama terjadinya simplifikasi Fili usus atau curling ulcer seperti yang tadi itu lebih sedikit atau malah hampir nggak ada terjadi sama sekali karena adanya pemberian vitamin tadi yang membantu mempromosi menyehatkan fili-fili usus kita sehingga membantu mempertahankan fungsi usus dengan baik, menguatkan sistem imun dan akhirnya karena ususnya berjalan dengan baik itu dia secara langsung berkontribusi terhadap menjaga massa otot pasien itu tetap dalam kondisi normal sehingga tidak terjadi pembakaran dengan maksimal. Ini beberapa contoh studi yang sudah melakukan penelitian itu dan selalu ditunjukkan dari jumlah pasien yang sekian banyak yang sudah dilakukan review itu memang selalu ditunjukkan ada benefit yang sangat besar sekali ketika pasien-pasien itu baik itu pasien kritis maupun luka bakar pada khususnya diberikan suplementasi glutamin. Dan ini selalu
lebih ideal untuk digunakan pada fase awal karena akan membantu memastikan bahwa hypermetabolic response pada pasien itu akan berkurang secara drastis dan nanti inisiasi proses penyembuhan luka itu menjadi jauh lebih baik. Jadi secara langsung terhadap penyembuhan luka sebenarnya glutamin itu nggak berperan untuk, tapi memastikan bahwa nanti proses penyerapan zat gizi untuk membantu penyembuhan luka itu berjalan dengan lebih baik. Jadi dia membantu mempercepat proses hypermetabolic response itu pada pasien menjadi berkurang. Um, ini juga sebagian lain dari hasil penelitian itu ternyata pasien-pasien luka bakar tadi karena ada um, yang terjadi dalam sistem kardiovaskular itu cardiogenic shock itu juga bisa berkurang setelah diberikan suplementasi glutamin ini menjadi jauh lebih calm dan lebih sederhana. Kemudian zat gizi lain itu tentu dalam proses penyembuhan luka bakar karena dia proses luka bakar menyebabkan kebutuhan kalori yang meningkat, maka penting untuk dinote bahwa pemenuhan kalori itu menjadi krusial untuk tercapai dulu dalam penanganan luka bakar. Meskipun proteinnya tinggi, tapi kalau jumlah asupannya kurang itu maka protein dibakar untuk menjadi sumber kalori juga. Jadi dari awal memastikan bahwa perhitungan jumlah kalori tepat itu sangat penting pada pasien-pasien luka bakar ini. Nah, kemudian setelah itu baru kita bisa memberikan zat gizi tertentu selain glutamin tadi, asam amino berikutnya yang sangat krusial itu adalah asam amino arginin. Nah, arginin ini memiliki peran khusus dalam proses penyembuhan luka dalam pembentukan jaringan baru karena dia adalah prekursor untuk pembentukan kolagen. Kemudian zat gizi lain seperti di sebelumnya tadi yang dia bersifat imunonutrien dan juga mempromosi pembentukan sel baru itu ada zinc, Cu, Se itu semuanya sama dan vitamin C terutama sebagai faktor utama pembentukan kolagen. Nah, ini proses yang terjadi di dalam tubuh kita itu ketika konsumsi arginin diberikan dalam jumlah lebih tinggi, maka umumnya akan dikonversi menjadi ornitin ini. Dan supaya dia bisa dikonversi menjadi kolagen, itu butuh vitamin C sebagai transfernya untuk membantu memperbaiki proses pembentukan kolagen itu. Kalau misalnya asupan vitamin C-nya itu kurang, maka proses konversi ornit menjadi prolin dan menjadi kolagen ini umumnya akan terganggu dan akhirnya meskipun diberikan suplementasi arginin itu penyembuhan luka pasien tidak berjalan dengan baik. Makanya ketika diberikan suplementasi arginin itu selalu umumnya kita usahakan supaya masuk pada saat yang sama bersamaan dengan vitamin C. Nah, dan itu salah satu hasil produk kita lakukan dulu ketika di Australia. Di Indonesia kebetulan belum ada, belum diimpor produknya, tapi karena kita melihat kebutuhan itu dengan memberikan suplementasi yang mengandung arginin dan ada vitamin C, vitamin A, vitamin E, ada zinc, selenium di dalamnya itu menjadi lebih efektif dalam membantu mempercepat penyembuhan luka bakar pasien. Kalau di Indonesia karena nggak ada itu biasanya kita berikan kombinasi supaya di dalamnya mengandung zat gizi yang ada vitamin C dan arginin. Jadi ketika diberikan suplementasi asam amino dia argininnya tinggi, maka selalu kita rekomendasikan pasien pada saat yang sama mengkonsumsi suplemen vitamin C dan zinc dengan jumlah yang cukup supaya proses promosi penyembuhan luka itu berjalan dengan lebih baik. Oke. Itu dulu untuk sesi kuliah yang ini, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Pak Tony izin bertanya, kalau pemberian suplementasi arginin dan vitamin C-nya itu untuk dosisnya atau penakarannya bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Oke. Jadi dosing rule-nya yang gampang untuk digunakan itu kalau pada asam amino arginin biasanya kita targetkan sekitar ukuran tergantung dari ukuran apa namanya berat badan pasien ya. Kalau arginin itu untuk pasien dewasa umumnya kita targetkan sekitar 12 sampai 14 gram untuk diberikan untuk masuk pada saat yang sama. Kemudian vitamin C itu sekitar 500 miligram untuk masuk. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain selain dari Mbak Divara tadi? Belum ada? Oke, right. Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjutkan di kuliah yang berikutnya ya, teman-teman. Terima kasih sudah bergabung pada sesi kuliah siang ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan tadi bisa bermanfaat untuk pelajaran teman-teman.
Untuk ujian, kemarin dia nanya dari tim koordinator mata kuliah, nanti untuk ujian semester, untuk UTS besok, untuk UTS yang pertama, nanti ujiannya ada materi dari beberapa dosen yang selain materi dari saya. Jadi dari dosen-dosen yang lain nanti yang dari terutama yang terkait dengan atau fisiologi itu nanti akan kita masukkan ke dalam UTS. Nanti listnya akan saya berikan ke apa namanya koordinator mata kuliah setelah apa namanya eh, teman-teman setelah kami mendapatkan eh, soal dari para dosen. Jadi kalau udah dikumpulkan soal dari dosen-dosennya, kita berikan informasi ke koordinator mata kuliah ini list dosen yang akan memberikan ujian untuk UTS itu yang mana. Nanti untuk yang dari saya dan biasanya sebagian besar yang dari Gizi, yang dari saya, Prof. Susi, dan yang lainnya itu biasanya nanti akan belakangan. Untuk ujiannya kita pakai di UAS. Nah, tapi list pastinya siapa aja soalnya yang dipakai untuk ujian tengah semester nanti akan kita update setelah semua soal dari dosen-dosen terkumpul ya sebelum ujian dilakukan. Terima kasih teman-teman. Tapi yang jelas bukan dari saya atau yang materi dari Prof. Susi itu nggak masuk ke UTS, itu kan masuk di UAS. Gitu ya teman-teman. Baik, Baik, terima kasih, Pak. Pak. Oke. Thank you semuanya. Selamat berlibur. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Sama. Terima kasih, Pak.